sayang-sayang kita sholat, sayang-sayang kita puasa, sayang-sayang kita beramal. Kalau hidup kita sampai mati masih punya utang, dan na'udzubillah min dzalik, ahli waris kita kagak ngurusin utang kita. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Kalau sama sekali lupa, ya berarti kalau persoalannya seperti itu, ya cari lagi warungnya di mana. Warung, tanya warungnya yang biasa ngambil rokok di Samsu di situ, biasa jarum coklat ngambil di situ, biasa rokok Magnum nih. Biasanya kalau akhir bulan orang pada belinya Magnum. Kalau awal apa namanya, aki-aki jarum coklat. Akhir bulan kalau bulan begini mah refill kali ya. Iya, kalau di Samsu ya mungkin. Oleh Yaksin Propos, ya Yaksin Propos Nogo Sosro. Nah, kita biasa belanja dulu ngumpul merasa di mana gitu. Zaman kita SD kah, zaman kita SMP atau SMA, nah, atau kuliah. Nah itu, kalau warungnya masih ada, syukur-syukur tanya. Karena perlu hati-hati ini, saya sampai hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Ada wali itu orang soleh, doanya terkabul, tapi punya hutang. Doanya terkenal terkabul, ibadahnya nggak kurang-kurang, kemudian juga hidupnya karena serba kekurangan, akhirnya dia kepepet ngutang, meninggal dunia. Yang ngasih utangan orang kaya. Begitu sudah meninggal dunia, dia mau masuk surga, kata Allah, stop, ente punya talangan nggak utang? Saya punya ya Allah. Utang bayar belum? Ya udah, amal ente diambil, amal ibadah baiknya diambil, udah diambil amal ibadahnya. Yang pernah minjemin dia dipanggil, terus ditransfer. Yang mengapa utang itu begitu Nabi ngingetin agak tegas kepada kita. Takut-takut udah capek kita sujud berkali-kali, ribuan kali, jangan sampai sujud kita, jangan sampai rakaat kita itu udah gak bernilai di hadapan Allah hanya untuk menggantiin utang yang kita belum bayar saat kita masih hidup di dunia. Itu makanya Nabi tekankan dan gak mau nyolatin kalau masih punya utang. Nah, begitu seorang wali ini disetop, nggak bisa masuk surga. Orang yang minjemin duit, wali aja nggak bisa masuk surga, apalagi kita yang mahal, Pak. Orang yang minjem duit dipanggil, benar dia punya utang, benar. Ya Rob, dia belum bayar dulu, udah meninggal. Walaupun saya tahu dia terkenal soleh, tapi karena dia nggak bayar, ya berarti saya berhak untuk di sini. Oh iya, berhak. Begitu berhak. Ini orang kaya yang pernah ngutangin sama itu wali, dia nengok ada surga yang indah dan enggak orang sembarang masuk situ. Ada pintu surga yang khusus, orang enggak sembarang masuk situ. Dia lihat dengan kasat matanya indah banget. Terus dia bilang, ya Rob, sebelum dia nerusin urusan masalah kaitan utang, ya Rob, itu surga kok nggak ada yang masuk, emang buat siapa? Kata Allah, ini surga buat para nabi dan rasul dan orang yang suka membebaskan hutang teman-temannya. Ya Allah, kalau gitu saya nggak mau pahala sholat dia, saya mau masuk sono aja, saya mau masuk sono, saya mau tempatin yang di sono. Ya udah, kalau ente mau masuk sono, kata Allah, ente maafin dia supaya ente ajak juga dia. Ini amalnya banyak, luar biasa, sering bantu orang. Biar kata hidupnya punya hutang, dia sering bantu orang, wah soleh sekali. Ente ya berarti bareng-bareng ke sono, ente harus ampuni dosa dia dan maafin dosa dia. Ente anggap udah gak punya hutang lagi. Oh ya udah, itu syaratnya kata Allah. Akhirnya dia bebasin utangnya di mahkamah Allah, kemudian dia berdua masuk ke dalam surga yang orang pada biasanya nggak bisa masuk. Nah makanya saya dari hadis yang sahih ini saya ingetin, kalau ada orang kaya
yang kurang tapi soleh, kasih pinjam sama yang rajin jamaah masjid. Kalau dia orang kere, syaratnya orang kere, kasih sering pinjam ustaz-ustaz yang ya rokok aja nungguin tahlil lah. Itu kasih pinjam biar kita punya amal di situ. Barangkali kita kesangkut nggak ada ya, kita ada tembusan di sini. Nah kalau minjemin juga jangan lagi. Ini kegarat orang kaya itu kagak lagi sama orang soleh itu. Makanya ketika di mata Allah dia lihat surga yang indah, dia pengen masuk ke situ. Kata Allah, maafin dia, syaratnya maafin. Ya makanya Allah siapin pintu surga yang khusus orang-orang yang melunasi atau mengampuni dosa orang-orang yang pernah pinjam duit sama dia. Nah kalau gitu enak dong, sering minjemin tuh. Kalau duit ya. Berarti kalau kita mengikhlaskan orang yang nggak membayar hutang ke kita, itu bisa menjadi syafaat ya Pak? Betul. Kalau dia nggak mau bayar, kemudian kita ikhlaskan begitu. Betul. Bisa menjadi syafaat. Bisa menjadi syafaat. Nah itu tadi yang saya ceritakan. Hadis ini sahih. Yang saya ceritakan tuh nanti orang yang kita pinjemin duitnya sama dia, itu amal ibadah dia ditransfer ke kita. Tapi kalau sebaliknya kita nggak ikhlas, ya itu malah lagi yang ngomong nggak ikhlas. Ini ngomong ikhlas, kita perlu terima ikhlas. Ini gambaran potret bahwa orang yang minjemin duit ke orang lain, ketika dia belum sempat bayar di dunia, nanti di mahkamah Allah juga dituntut. Kemudian kalau kita maafin, kita naik level surganya. Ya. Wa in kana zu musratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia orang susah, syaratnya yang dipinjemin soleh susah, cari soleh susah, santri soleh susah. Misalnya dia udah memang kagak bukan tenaganya kuat, tapi udah memang udah loyal buat kerja kagak bisa, ya kan. Kemudian juga anaknya setangkleh, anaknya banyak bererot, mana kontrakannya itu sempit, cuman 2 sekat doang ya, 1 sekat buat ruang tamu nyampur sama ruang tidur, sekat sebelahnya itu buat dapur sama kamar mandi. Anak 7, kalau tidur lo kayak tempe dijejerin di pasar. Ya, kalau dia masak jengkol, ruangan itu parfumnya jengkol. Nah, ini tapi rajin ke masjid, rajin ngaji gitu. Rajin ke masjid, rajin ngaji. Pinjemin dulu itu. Bangsa di sini siapa ya? Hah? Gak ada ya? Kalau ada saya aja yang pinjam diri dah. Pinjemin supaya kita punya amal. Dan habis pinjemin jangan nagih, biarin, anggap aja ya Allah mudah-mudahan. Nah, saya ikhlas lah. Itu. Kali bagian Ustaz. Ustaz, saya mau tanya nih. Jadi ini mah bukan hutang. Jadi ini orang ini janji gitu ke saya gitu. Dia jual sesuatu gitu. Ya. Jual tanah lah, jual tanah itu. Kejadian jual tanah ini memang terjadi pada saya. Setelah dijual, dia janji nggak lama dia meninggal. Ya. Yang saya tanyakan, apakah saya wajib menyampaikan itu? Tapi saya mah ikhlas sudah dia walaupun dia nggak ngasih gitu. Nah, pertanyaan. gila ikhlas. Ya. Tapi wajib nyampein apa enggak? Kayak dulu juga gitu namanya. Jadi ikhlas. Gitu kan itu. Enggak, maksudnya gini. Setelah itu apakah saya wajib? Saya ikhlas itu wajib nggak gitu? Kalau kita udah ikhlas nggak wajib, artinya dia juga nggak wajib bayar hutang. Tapi kalau kita nggak ikhlas, kita sampaikan karena kita butuh duit itu, nggak apa-apa, masih ada hak kita. Kalau dia meninggal kemudian, ya Allah, mana boleh temenin sebulan penuh, tanah udah cair, pas cair mati dia lagi, duitnya nggak tahu lagi nih urusan begini, ya kan? Yang namanya nemenin pelantara kan
karena nggak ada MOU di atas materai kan, nggak ada tanda tangan di atas materai. Ya lagi kebetulan rezeki alhamdulillah, lagi kagak juga kan. Ya, kalau kita udah ikhlas, ya udah, siap udah mati. Ini juga dosanya banyak, ya udah, kita ikhlas, nggak usah ngomongin, karena kita udah ikhlasin hutangnya. Orang yang mengikhlaskan hutangnya, maka sudah berarti tidak ada kaitan hutang. Tapi kalau kita nggak ikhlas, kita pasti tahu. Berat memang mengikhlaskan orang yang kita pinjam duit, berat nggak? Jauh misalnya. Berat. Ya kalau ceban-ceban 20 mah masih ini dah ya. Kalau 1 juta 2 juta, emang kita butuh lagi 1 M lagi.